Ada sebuah cerita yang belum pernah saya bahas di sini. Cerita ini sebenarnya dari bulan Mei tahun 2025 dan sebenarnya belum ada waktu juga waktu itu ya. Sehingga banyak kesibukan, terus kemudian narasumbernya itu sakit ya agak lama. Itu Gus Alizen dari Pendakrep. Namun ternyata sudah diceritakan kemarin di salah satu channel membahas terkait ketidaksanggupan atau menolaknya Robito Alawiyah untuk diskusi nasab dengan Keimat, dan itu menjadi hal yang bisa kita jadikan sebuah bukti secara empiris bahwasanya saat ini narasi Ba'alawi itu hanya dipertahankan melalui glorifikasi saja tanpa sebuah kebenaran. Iya, saya kira harus dijelaskan Gus Rijal terkait masalah waktu itu Gus Rijal itu kan diutus oleh Kiai Salim untuk mengantarkan surat undangan ke Robitoh Alawiyah itu. Itu bagaimana tanggapan dari Robitoh Alawiyah itu Kang Alijen? Itu harus dijelaskan ke publik biar semua paham dan tahu terkait itu. Yang pertama kan kedatangan saya ke Robito Alawiyah ya. Yang pertama kedatangan saya ke Robito Alawiyah dan ke Kiai Imad itu bukan dalam rangka mengantarkan surat, tapi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi kesiapan dari kedua belah pihak. Apakah keduanya siap untuk berdiskusi? Ya toh, kalau siap baru nanti kita kita tentukan hari, tanggal, bulan itu kita tentukan secara bersama. Jadi jangan sampai lagi nanti ini seolah-olah kami itu hanya menguntungkan Kiai Imad dan menjebak Robito Alawiyah atau ya sebaliknya gitu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu. Kiai Imad, untuk Kiai Imad kapanpun siap, asalkan saya dihadapkan dengan 3 tokoh ya. Yang tadi itu ya. Habib Taufik, Habib Rizik, kemudian Habib Lutfi. Salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya. Kalau tidak dengan ketiganya itu, siapapun perwakilan dari Robito Alawiyah asalkan mendapatkan surat resmi ya, surat utusan dari Robito Alawiyah, delegasi resminya gitu ya. Lah, sementara kami tidak mendapatkan hal serupa dari Robito Alawiyah. Artinya apa? Robito Alawiyah tidak siap untuk mengadakan diskusi dengan Kiai Imad apapun itu alasannya. Bahkan kami ditanya oleh Robito Alawiyah, apa sih lembaga derajat ini kok sampai pengen mengadakan diskusi tersebut, apa motivasinya? Saya katakan umat, Bib. Loh, ada apa dengan umat? Loh, kita kan sama-sama tahu bahwa di bawah ini sudah terjadi gesekan. Ya sekalipun itu alasannya demi umat, karena umat untuk umat, ya tetap Robito Alawiyah tidak mau itu, karena menganggap semuanya sudah selesai setelah mereka mengadakan di kantornya sendiri. Jadi dari sini saya timbul timbul pikiran, loh ini sebetulnya yang selalu mengatakan di mana-mana itu seringkali mengatakan demi umat, untuk umat, karena umat. Lah ini saatnya kita ajak diskusi untuk kemaslahatan umat, kok nggak mau gitu. Dan satu pertanyaan sederhana, kenapa diskusi ilmiah yang sering disebut sebagai sebuah solusi tapi justru dihindari saat benar-benar ditawarkan? Nah, hari ini di video yang barusan saya putarkan di awal, kita hanya akan membaca satu peristiwa, satu kejadian kecil tapi maknanya besar sekali. Waktu itu Gus Alizen memang sedang berkunjung ataupun melakukan safari dengan Kiai Salim Cilacap, yang waktu itu kita masih heboh dengan cerita
diskusi antara Gus Hasan Asyarif dengan Tengku Kori. Kemudian Kiai Salim berinisiatif untuk menemukan satu ruang dengan menghadirkan Kiai Imad dengan Robito Alawiyah. Nah, kemudian waktu itu di bulan Mei ya tahun 2025, ini saya ingat betul karena kita koordinasi terus dengan Kiai Salim, dan perwakilan daripada Kiai Salim menemui Robito Alawiyah. Ada utusan, kemudian ya bahasanya kita ada niat diskusi lah ya, yang sebagaimana sederhana disampaikan bahwasanya apakah Robito siap untuk berdiskusi secara terbuka. Dan yang kita dapatkan daripada video yang barusan saya putarkan bukan jawaban ilmiah. Nah, disinilah cerita ini mulai. Kalau pendukung Kiai Imad itu niat untuk memframing ya, sudah dari lama, bulan Mei. Kita memframing segala macam, namun tidak terburu-buru untuk memframingnya. Ya, karena kita bukan memframing tujuannya, kita bagaimana ingin berdiskusi jelas terkait dengan polemik nasab. Beda dengan Balawi, kalau misalkan pendukung-pendukungnya ada informasi baru langsung di framing ya. Kalau kita enggak ya, justru ini baru terungkap baru-baru ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ada segelintir kecemasan umat di bawah ya, artinya polemik yang sudah berjalan 3 tahun ini dan publik itu bertanya-tanya terkait tentang Kapsalah Balawi. Kemudian Robito Alawiyah pun juga bingung ya, dan menganggap bahwasanya polemik itu selesai pasca debat atau diskusi yang ada di kantor Robito Alawiyah. Di sini Gus Ali Zain itu memberikan sebuah penjelasan bahwasanya umat ini ya harus dapat informasi yang jelas seperti apa sikap Robito Alawiyah. Terus bagaimana kalau kita duduk bersama, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjelaskan ke publik. Ya. Dan yang menarik, utusan ini yaitu Gus Ali Zain memang tidak langsung membawa surat. Kita mau berdiskusi dulu, ya, tidak langsung ini loh surat tanggal sekian diadakan di Cilacap tanggal sekian. Oh, kalau di Robito Alawiyah nggak berhasil, nggak berani ataupun nggak siap, kita akan memframing. Kalau kita enggak, ya, memang utusan tersebut Gus Ali Zain tidak membawa surat, tidak seperti mereka yang sudah menetapkan tanggal, jam dan tempat. Jadi hanya sebuah diskusi, hanya mengkonfirmasi ini loh kita ada diskusi, kita ada duduk bareng ya, tabayun untuk berdiskusi tentang polemik nasab. Baru nanti ada keputusan-keputusan dari kedua belah pihak mana yang mau disepakati itu dijalankan gitu ya. Dan itu penting, sebenarnya itu komunikasi publik. Dan saya juga menyampaikan dan melihat juga karena tidak seperti jebakan yang tiba-tiba di framing, oh ini nggak datang gitu ya, ini nggak datang, ini nggak ini segala macam. Kalau misalkan ketika di kantor Robito Alawiyah, kalau memang nggak bisa hadir atau apa ya nggak perlu diadakan seminar dengan memframing kursi kosong. Nah, itu kan memframing tuh, ya, itu kan memframing, ya. Jadi tujuannya baik, tujuannya mulia, Kiai Salim dengan tim untuk mempertemukan antara Robito Alawiyah dengan Imad, ya. Nah, satu pertanyaan penting, ya. Kalau siap, kita atur waktu bersama. Nah, artinya Gus Ali Zain sudah memberikan kalau siap. Nah, artinya kalau siap, kita atur waktu bersama. Artinya apa? Kalau memang Robito Alawiyah itu menyetujui, maka akan dibuatkan tempat, tanggal, dan jam. Kemudian nanti disebarkan di seluruh media sosial. Nah, tapi yang menjadi masalah hari ini, saat jawaban tidak diberikan dengan jelas. Yang datang itu atau yang dijawab itu bukan ya, bukan juga tidak. Ya, yang datang ini adalah syarat, birokrasi, dan pengalihan biasa. Harus ada surat resmi, harus ada delegasi, harus lewat lembaga,
Padahal pertanyaannya kan sederhana gitu loh. Siap atau tidak berdiskusi? Itu Gus Alizan yang menyampaikan di situ. Ini saksi yang bisa teman-teman konfirmasi melalui Gus Alizan. Ya, di sini juga kita tidak ada merekayasa atau apa gitu ya. Tapi yang jelas, ketika Gus Alizan bertanya siap atau tidak, justru jawabnya macam-macam. Ya, ketika ditanya yang sederhana, ya kan, dijawab apa, ditanya apa, mereka menjawabnya mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Loh, kita nggak ke situ dulu, siap atau tidak berdiskusi. Nah, kalau sebuah kebenaran itu kuat, kenapa harus dilindungi dengan izin? Ya, kenapa gitu loh? Bukan untuk menyimpulkan gitu ya, tapi untuk bertanya-tanya bersama-sama dengan publik ya. Boleh juga bertanya loh, kalau kebenaran kuat, kebenaran sahih, kebenaran itu tidak rapuh, artinya kokoh, kenapa harus dilindungi oleh izin? Gitu ya. Nah, kalau kita mau jujur, teman-teman, dalam hidup sehari-hari, orang yang yakin itu tidak akan takut untuk diuji apapun. Besar atau kecil ujian itu tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah ragu. Tapi orang yang ragu justru mencari sebuah perlindungan. Bahkan diskusi ini juga bukan sebuah ancaman sebenarnya. Diskusi hanya berbahaya bagi narasi mereka yang sudah rapuh. Dan di titik ini kita belum bicara nasab, teman-teman. Kita bicara sikap terhadap sebuah kebenaran. Ya. Nah, apa yang disampaikan Gus Alizan itu tidak mendapatkan jawaban yang baik dari Robito Alawiyah. Diskusi tidak ditolak karena teknis, tapi karena sebuah pilihan. Bahkan Gus Alizan itu juga menyampaikan ini demi umat. Ya, ini demi umat. Karena umat banyak dirugikan karena publik terpecah belah, karena polemik nasab. Mbak Alawi mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi ketika dikonfirmasi tidak bersedia. Publik bertanya-tanya. Kata umat itu justru diucapkan berkali-kali oleh Gus Alizan di video tersebut ya. Tapi justru umat itu tidak diberi ruang untuk mendengar diskusi terbuka dari Robito Alawiyah yang selama ini bungkam. Kalau memang demi umat, kenapa umat tidak nggak diajak untuk menyaksikan? Robito Alawiyah menjawab tesis Kiai Imad. Lalu 3 tahun. Ya, Kiai Imad itu awalnya adalah ditujukan kepada Robito Alawiyah yang mencatat nasabnya Ba'alawi sebagai lembaga yang mencatat nasab Ba'alawi, sehingga bertanggung jawab terhadap semua nasab Bani Alawi yang ada di Indonesia. Terus kenapa umat tidak diberi klarifikasi langsung terhadap Robito Alawiyah? Nah, di sini kita belajar satu hal penting. Kadang kata umat itu bukan subjek, tapi tameng moral. Dan ketika tameng itu mulai dipertanyakan, jawabannya bukan penjelasan, melainkan penutupan diri. Gitu ya. Nah, ketika diskusi tidak jalan, tidak menemui kesepakatan, ya, maka mereka memframing di sosial media. Kemudian mereka menggunakan massa. Massanya siapa? Ya muhibin yang membela di ruang publik. Tekanan massa itu dianggap mereka lebih efektif daripada sebuah argumen yang mempertemukan Robito Alawiyah dengan Kiai Imad. Tepat sekali, karena ini riset yang kemarin sudah saya buat selama beberapa episode, dan inilah jawaban secara empiris. Ya, dan ini penting sekali untuk dipahami publik. Karena di titik ini kita tidak lagi bicara soal ilmu, tapi bagaimana cara untuk mempertahankan posisi sosial. Diskusi itu bukan ancaman bagi kebenaran. Diskusi hanya berbahaya bagi klaim yang tidak siap untuk diuji. Hari ini Robito Alawiyah menutup diri dan menolak untuk tidak ikut debat nasab dengan Kiai Imad.
Apapun itu caranya, apa yang kita dengar hari ini bukan sebuah cerita dramatis. Ini adalah sebuah potret cara kerja kekuasaan sosial saat menghadapi tantangan epistemi. Dan publik juga berhak tahu sebenarnya. Bukan untuk membenci, bukan untuk memusuhi, tapi untuk berpikir lebih jujur. Demikian dari saya. Terima kasih.